Kembali lagi di podcast Kesel Aja. Banyak yang bilang kalau kepribadian orang itu bisa dilihat dari kamarnya, ya kan? Banyak sih yang bilang itu nggak ada ya sebenarnya. Ya intinya gue bilang gitulah. Maksudnya kalau kamarnya rapi, orangnya biasanya rapi juga tuh. Kamarnya berantakan, orangnya berantakan juga biasanya. Kalau kamarnya rapi tapi banyak pecahan piringnya di rumahnya, itu mungkin ya orangnya rapi tapi rumah tangga orang tuanya yang berantakan. Enggak, maksudnya kita semua punya kamar kan? Semua orang punya kamar gitu. Ya kecuali orang-orang homeless ya. Kalau buat orang homeless ya satu planet bumi ini kamarnya mereka gitu mungkin. Dan semua orang pernah masuk ke kamar orang lain juga gitu ya kan. Mungkin lu main ke rumah temen lu, saudara lu, atau lu main ke kosan gebetan lu dengan alibi numpang ngecharge karena lu lowbat, terserah lu, urusan lu itu. Dan kamar tuh kayak tempat kita yang paling jujur gitu ya gak sih? Kayak kita di sosmed tuh banyak brandingan gitu. Kita di luar, di mall, di tempat umum tuh juga masih pengen kelihatan pakai baju-baju tertentu dengan kelakuan-kelakuan tertentu gitu. Tapi kalau di kamar itu kita harus jujur banget. Barang apa yang lu taruh di kamar itu terserah lu, ya kan? Gimana posisi tidur lu itu terserah lu, gimana lu mau renov kamar lu itu terserah lu, ya, atau terserah tim bedah rumah kalau lu kebetulan peserta. Tapi maksudnya di kamar tuh kita bebas mau naruh apa aja. Tapi ada kamar beberapa orang yang gimana ya, norak gitu. Dan gue nggak bahas kamar yang berantakan ya, itu mungkin emang sifatnya aja berantakan, ya kan? Kalau kamar lo berantakan, beresin lah gitu, atau minimal kabarin Pandawara Group misalnya. Kita spesifik bahas kamar yang norak gitu, kamar-kamar orang yang apa ya, mereka tuh pengen banget kamarnya kelihatan keren gitu. Dan kadang orang-orang dengan kamar norak ini juga suka tiba-tiba instastory kamarnya, ya kan, tanpa konteks, tiba-tiba aja dia nge-share kamar dia ke kita dan ke seluruh followersnya dia gitu kan, kurang kan? Jadi inilah jenis-jenis kamar yang menurut gue norak. Dan kalau kamar lo salah satunya, besok-besok coba tidur di ruang tamu aja deh. Kamar norak pertama, kamar orang yang dia ngumpulin bekas botol-botol alkohol kosong gitu, bekas botol-botol minuman gitu. Maksud gue kayak gini ya, siap bang mabok. Orang biasanya kalau habis mabok botolnya itu dibuang. Nah lu malah dipelihara botolnya. Tolol gak itu? Hah? Ngapain lu jajarin di kamar botol-botol kosong itu? Buat apaan coba? Kalau botol masih ada isinya itu namanya minuman. Tapi kalau botol udah kosong itu namanya sampah. Goblok. Lu buang dong, tolol. Itu sampah. Sama kayak selera lu sampah. Nggak, kalau lu jajarin piala di kamar lu, oke lah, itu prestasi gitu. Nah kalau botol alkohol kosong, prestasi apa? Prestasi caper. Udah gitu selalu botol-botol mahal gitu ya kan, Azul yang jutaan harganya gitu. Nggak pernah lu giliran minum Ciu di Depok lu buang botolnya kan, giliran minum Intisari campur Kuku Bima Anggur lu buang kan, pilih kasih lu bangsat. Udah gitu lu storyin lu kamar lu, buat apa sih? Gue penasaran lu minum apa, kok bisa maboknya sehari, capernya bertahun-tahun. Tolong kalau lu habis minum buang aja botolnya, atau kalau emang lu simpen gak usah di storyin, atau kalau emang lu storyin ya terserah lah, udah gak ketolong norak lu. Lu tahu orang-orang yang ngoleksi botol-botol miras kosong di kamarnya, ini yang mereka pengen denger. Bang mabok, gokil. Biasanya orang logikanya nih ya, minuman udah habis, ya botolnya dibuang. Sedangkan lu, botolnya disimpen. Yang dibuang malah logikanya, itu gokil loh. Orang biasanya koleksi tuh jersey atau action figure. Lu koleksi botol-botol miras, itu luar biasa noraknya. Dan rapih gitu loh, lu jejerin di rak lu. Berarti kan itu dipikirin. Itu gak buang-buang waktu sama sekali. Itu gak goblok dan gak norak sama sekali. Itu keren kok di kepala lu sendiri. Dan itu selalu botol-botol mahal gitu. Gak pernah botol yang harganya 100.000 ke bawah tuh gak pernah. Berarti itu nunjukin kalau minuman lo emang mahal. Yang murah selera lu. Nggak, tapi gak apa-apa kok. Malah bagus kalau lu koleksi botol kosong. Jadi matching gitu, botol sama otak lu sama-sama kosong. Kamar norak kedua, nah ini masih mirip nih. Kamar orang-orang yang ngumpulin bungkus rokok kosong. Apa sih itu? Apa sih lu Bang Asep gitu maksudnya? Lu smoker di One Piece gitu, Peaky Blinders lo? Apa gimana? Thomas Shelby aja ngerokok mulu, kayaknya di kamarnya gak ngumpulin bungkus rokok kosong dah. Bungkus rokok itu sampah juga, harusnya dibuang. Kenapa malah lu susun di kamar lu? Yang harusnya lu susun adalah runtutan cara berpikir lu, itu yang lu susun. Kenapa lu susun bungkus rokok itu dan mau sampai setinggi apa sih lu susun itu? Mau sampai setinggi Monas bungkus rokok kosong lu, ha? Lu ngerasa sangar begitu, ha? Lu pengen kelihatan kuat gitu karena banyak ngerokok gitu, nggak kelihatan, yang kelihatan tololnya doang. Dian Sastro di Gadis Kretek aja itu nggak gitu-gitu banget, fuck. Lu ngapain begitu gitu ya kan? Terus ada orang yang bilang nggak, itu mungkin dia malas aja kali buangnya. Nggak mungkin, kalau dia malas buangnya itu berserakan harusnya. Ini kan rapi kan, berarti dipikirin sama dia. Dia nggak malas, dia telaten justru, disusun rapi sama dia dan ngadepnya tuh presisi gitu. Dipikirin itu. Yang dia nggak pikirin kayak apakah ini tolol apa enggak, itu dia nggak pikirin. Tapi kalau bungkus rokoknya, susunannya itu dia pikirin banget. Dia pengen orang yang main ke kamarnya itu tahu kalau dia tuh serokok itu, pengen banget kelihatan sangar, kelihatan maco,
botol, kelihatan sering begadang mungkin. Buat apa sih? Tadi yang ngumpulin botol kosong itu norak juga. Tapi masih ada yang bilang kayak, tapi ini bentuknya keren bang. Dan ada juga yang bilang kayak, itu bisa dipakai buat nyimpen air putih di kulkas gitu. Nah kalau bungkus rokok bentuknya kan kayak gitu-gitu aja, fungsinya juga apa? Nggak ada selain buat bikin lu kelihatan tolol kan? Nggak, kalau mau sekalian aja, jangan di kamar doang, lu tempelin di badan lu semua gitu. Jadi setiap lu keluar, semua orang tuh tahu lu rokok banget gitu. Aneh banget ngumpulin bungkus rokok kosong di kamar tuh menurut gue. Emang itu bungkus rokoknya sama isi otak lu, sama-sama kosong. Lu tahu orang-orang yang ngumpulin bungkus rokok kosong di kamarnya, ini yang mereka pengen denger. Bang Asap, gokil. Di bungkus rokok tuh emang ada penjelasan sih, merokok dapat menyebabkan banyak penyakit. Tapi gue juga baru tahu merokok dapat menyebabkan norak gitu. Dan emang rokok ada nikotin sih. Tapi kalau kelakuan lu nih bukan nikotin, lebih kayak nih kok gini gitu. Tapi emang masa bungkus rokok udah habis dibuang sih? Janganlah, ditumpuk di kamar lu biar satu dunia ini tahu kalau lu itu smoker banget anaknya. Nggak, tolong ada yang bilangin ke Dian Sastro, stop deh bikin gadis kretek karena udah ada yang lebih rokok banget di sini. Kamar norak ketiga. Kamar yang di kasurnya itu banyak banget bonekanya gitu. Gini ya, kalau bonekanya satu gitu, ya kan, itu mungkin oke lah. Mungkin lu tidur, lu peluk kayak guling gitu. Karena lu pas kecil jarang dipeluk orang tua lu, nggak tahu lah. Kalau bonekanya dua dan lu cewek, oke lah. Mungkin itu satu emang lu beli, satu hadiah dari pacar lu gitu kan. Tapi kalau bonekanya lebih dari 3 atau lebih dari 4 gitu, mohon maaf, itu kamar atau kid station. Itu tempat tidur atau Toys R Us gitu. Kok banyak banget boneka lu? Buat apa bonekanya? Kalau lu foto terus lo upload kan buat pamer dong. Pengen banget dibilang gemes gitu kan. Toy Story aja yang banyak mainan kayaknya di kamarnya Andy nggak gitu-gitu banget dah. Taruh aja di lemari apa di mana gitu. Kok suruh jejerin di kamar malah kayak jualan boneka, jatuhnya norak, goblok. Dah, cabut gue.